dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo, selamat datang di modul penggunaan hasil asesmen. Kali ini kita akan mempelajari materi pelaporan belajar oleh murid. Dalam materi ini, Bapak dan Ibu Guru diharapkan mampu menindaklanjuti asesmen menjadi bukti pembelajaran yang bermakna. Sebelumnya, Ibu dan Bapak Guru sudah mempelajari berbagai alternatif laporan hasil belajar. Lantas, apa perbedaan laporan belajar dengan laporan hasil belajar? Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam pelaporan belajar? Dan bagaimana cara melakukan pelaporan belajar yang efektif? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita simak dua video berikut. Silakan. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu Nabila. Saya ibunya Doni, Bu Nabila. Apa kabarnya Ibu hari ini? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Semoga kabar Ibu juga sehat ya. Amin. Terima kasih sudah hadir dalam pembagian rapot semester 1 ini. Ini rapot Ananda Doni di semester 1 ini. Boleh dilihat, Ibu? Terima kasih, Bu Nabila. Alhamdulillah hasil belajar Doni di semester 1 ini meningkat. Pencapaian Doni sangat menonjol di mata pelajaran matematika. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah motivasi untuk menulis. Karena buku catatan Doni sering sekali terlihat kosong. Doni juga sering sekali menuliskan jawaban yang terlalu singkat tanpa memberikan penjelasan atau alasan yang diminta. Oh, begitu ya, Bu ya. Memang untuk mata pelajaran matematika, Doni sering melaporkan hasil ulangan matematikanya, Bu, baik dari ulangan harian ataupun ulangan semesternya. Tapi untuk sikap keseharian Doni di sekolah gimana ya, Bu? Karena dia jarang sekali cerita. Selama ini sikap Doni cukup baik di kelas. Doni sering sekali berinisiatif membantu saya atau bahkan guru lain untuk mengambil buku di perpustakaan. Doni juga sering sekali membantu temannya memahami materi matematika yang sulit. Adapun yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan tidur Doni. Doni sering sekali tertidur dan mengantuk di kelas di jam pertama, bahkan jam kedua. Halo Bu Nabila. Halo Pak Rizky. Pak, di kelas Bapak kok ramai sekali ya, ada apa? Oh, itu loh Bu. Murid-murid sedang mempersiapkan pameran hasil belajar mereka selama 1 semester. Nanti orang tua mereka akan datang loh. Oh, jadi Bapak melakukan pelaporan belajar dengan cara pameran karya ya? Iya, betul Bu. Kalau di kelas Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya sudah kemarin, saya sudah meminta murid untuk mengumpulkan hasil pekerjaan mereka dalam bentuk portofolio. Saya akan mengundang orang tua mereka dan meminta setiap murid untuk menjelaskan apa yang sudah mereka pelajari berdasarkan portofolio itu. Wah, bagus itu Bu. Pada semester lalu, saya juga menggunakan portofolio ini sebagai cara untuk melaporkan hasil belajar mereka. Saya juga mengundang orang tua dan murid untuk melakukan konferensi dan diskusi loh. Oh iya, bagus itu Pak. Kalau gitu saya ke kelas dulu ya Pak ya? Oh iya Bu, silakan. Ibu dan Bapak Guru, dari dua video tersebut, mari kita gali hal mana yang sudah Ibu dan Bapak lakukan. Apakah laporan hasil belajar atau laporan belajar? Ibu dan Bapak, pemberian rapor seringkali digunakan sebagai satu-satunya cara dalam melaporkan hasil belajar murid kepada orang tua. Murid seringkali tidak dilibatkan dalam pemberian laporan tersebut. Padahal, murid perlu mengetahui pencapaian apa yang selama ini sudah mereka dapatkan, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana cara untuk mencapainya dengan lebih baik. Pada pelaporan belajar, justru muridlah yang berperan dalam menyampaikan pencapaian mereka. Hal tersebut berfungsi sebagai proses refleksi bagi murid. Saat menyampaikan laporan belajar kepada orang tua mereka, murid berkesempatan untuk mendapatkan umpan balik.
Hal yang perlu ditekankan dalam pelaporan belajar adalah murid tidak hanya menyampaikan nilai yang didapat, namun murid diharapkan dapat menyampaikan proses pembelajaran yang dilalui, baik itu hal yang mereka sukai ataupun hambatan yang dihadapi. Hal ini cukup berbeda dengan yang sering terjadi pada pelaporan hasil belajar, di mana murid hanya melaporkan nilai ulangan atau tugas yang didapatkan. Jika diamati dari video tadi, ada beberapa alternatif pelaporan belajar yang dapat dilakukan oleh guru. Alternatif pertama adalah portofolio. Portofolio bertujuan untuk mendokumentasikan hasil karya murid. Isi portofolio adalah hasil karya murid yang dipilih sendiri berdasarkan hasil diskusi dengan guru. Portofolio bisa berupa foto, video, infografis, poster, atau karya apapun. Portofolio murid SMK bisa berupa benda kerja atau produk hasil praktik. Alternatif kedua adalah diskusi atau konferensi. Tujuan diskusi adalah berbagi informasi antara guru, murid, dan orang tua. Sekolah perlu menentukan fungsi dari suatu diskusi agar murid bisa mendapatkan umpan balik yang bermanfaat untuk pengembangan dirinya di masa yang akan datang. Diskusi atau konferensi bisa dilakukan dalam suasana formal maupun informal. Alternatif selanjutnya adalah pameran karya. Pameran karya berisi proses dari pembelajaran hingga produk dari sebuah proyek belajar. Pameran karya bisa mengundang orang tua peserta didik, komunitas sekolah, maupun mengundang peserta didik dan pendidik dari sekolah lain untuk saling belajar dan mendapatkan umpan balik dari audiens yang lebih luas selain guru setempat. Ibu dan bapak guru, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pelaporan yang dilakukan efektif, melibatkan orang tua murid, murid, dan guru sebagai mitra. Merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah seperti visi dan misi atau budaya sekolah. Menyeluruh, jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jelas dan mudah dipahami oleh semua pihak. Ibu dan bapak guru, sekian materi tentang pelaporan belajar. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bersama beberapa hal di bawah ini. Hal apa yang perlu ibu dan bapak guru pertimbangkan dalam memilih alternatif pelaporan belajar? Bagaimana cara ibu dan bapak memanfaatkan pelaporan belajar ini untuk peningkatan pengembangan diri ibu dan bapak? Selamat belajar, ibu dan bapak guru hebat. Salam dan bahagia.